Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenankan saya menyampaikan laporan lisan dengan judul Dampak Efisiensi Anggaran pada Sektor Pendidikan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, efisiensi anggaran adalah upaya pemerintah untuk menggunakan dana secara hemat, efektif, dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, kebijakan efisiensi anggaran seringkali diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Namun, langkah efisiensi ini tidak selalu berdampak positif secara langsung terhadap kualitas layanan pendidikan. Tujuan laporan kali ini adalah: pertama, menjelaskan dampak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Kedua, mengkaji dampak positif dan negatif secara seimbang. 3. Memberi masukan agar efisiensi tidak merugikan kualitas pendidikan. Dampak positif efisiensi anggaran. Pertama, 1. Penggunaan dana lebih tepat sasaran. Dengan efisiensi, dana pendidikan dapat difokuskan pada program-program prioritas seperti bantuan operasional sekolah atau BOS dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kedua, peningkatan pengawasan anggaran. Efisiensi mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, sehingga potensi penyalahgunaan dana pendidikan dapat ditekan. Yang ketiga, optimalisasi teknologi pendidikan. Di beberapa daerah, efisiensi anggaran mendorong sekolah dan pemerintah daerah untuk berinovasi, misalnya melalui digitalisasi pembelajaran yang lebih murah dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Dampak negatif efisiensi anggaran. Pertama, pemangkasan program non-prioritas. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti pelatihan guru dan rehabilitasi gedung sekolah sering kali menjadi korban pemotongan karena dianggap bukan prioritas utama. Yang kedua, beban tambahan bagi guru dan tenaga pendidikan. Dengan anggaran terbatas, jumlah guru honorer yang dibayar rendah meningkat. Kualitas pengajaran pun bisa terpengaruh karena kurangnya dukungan pelatihan dan fasilitas. Ketiga, kesenjangan akses dan kualitas. Sekolah di daerah terpencil atau miskin seringkali lebih merasakan dampak efisiensi ini, karena mereka sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Akibatnya, kesenjangan pendidikan antara kota dan desa semakin lebar. Studi kasus singkat. Contohnya, di beberapa kabupaten, pelatihan guru ditunda karena efisiensi. Akibatnya, kualitas pengajaran menjadi stagnan, sehingga sekolah di pedalaman kekurangan alat ajar karena pengalian dana ke pusat. Kesimpulannya, efisiensi anggaran memang penting demi keberlanjutan fiskal negara. Namun, dalam sektor pendidikan yang sangat menentukan masa depan bangsa, efisiensi harus dilakukan secara bijak. Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan kualitas pendidikan, akses siswa miskin, serta kesejahteraan tenaga pengajar. Dan sebagai penutup, pendidikan bukan tempat untuk berhemat secara buta, tetapi merupakan tempat untuk berinvestasi secara cerdas. Demikian laporan lisan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan diskusi kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.